Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan tentang rangkuman jurnal informasi Sistem for Supply Chain Management Uncertainties and Cybersecurity pada mata kuliah Cybersecurity Management dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purwosantoso, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen CFRM oleh Erna Windaryati dengan NIM 22010721999. Rangkuman berisi poin-poin dari abstrak, latar belakang, variabel penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan bagi perusahaan dengan produksi multikomponen. Makalah ini menyajikan metode penelitian kualitatif untuk analisis proses rantai pasokan dan untuk mengidentifikasi cara-cara dukungan informasinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam mendukung informasi rantai pasokan, perhatian harus difokuskan pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber. Agar berhasil mengintegritaskan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan, produsen harus memecahkan masalah keamanan informasi yang kompleks. Hasil praktis utamanya adalah mengusulkan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi risiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian, mengusulkan solusi yang kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan. Latar belakang. Supply Chain Management atau SCM adalah perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk, mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi ke konsumen akhir, sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efektivitas biaya. Sistem informasi dirancang untuk mengotomatisasi dan mengelola semua tahapan pemeliharaan pasokan organisasi dan mengontrol seluruh distribusi produk dalam organisasi. Sistem SCM memungkinkan secara signifikan lebih baik memenuhi permintaan produk perusahaan dan secara signifikan mengurangi biaya logistik dan pembelian. SCM mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Proses SCM. Terlihat pada gambar sini bahwa proses SCM dari supplier. Bahan baku dipasok oleh supplier, kemudian manufacturingnya, bahan baku diproses menjadi sebuah produk, dialokasikan ke warehouse atau gudang, kemudian didistribusikan ke retail atau toko-toko untuk dijual pada customer atau konsumen pengguna akhir. Sistem SCM memungkinkan secara signifikan lebih baik memenuhi permintaan produk perusahaan dan secara signifikan mengurangi biaya logistik dan pembelian. SCM mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Umumnya, peneliti mengidentifikasi 6 bidang utama menjadi fokus manajemen rantai pasokan, yaitu produksi, persediaan lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi. Keamanan cyber rantai pasok adalah bagian dari tindakan keselamatan yang berfokus pada pengelolaan keamanan cyber yang diperlukan untuk mencakup sistem teknologi informasi, perangkat lunak, dan jaringan. Manajemen rantai pasokan memiliki risiko tinggi terancam oleh terorisme dunia maya, malware, dan pencurian data. Manajemen rantai pasok melibatkan banyak pihak untuk memastikan pendistribusian barang dilakukan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat waktu. Dalam sistem manajemen rantai pasok, para pihak selain berbagi keuntungan juga berbagi risiko. Untuk berhasil mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan, produsen harus memecahkan masalah kompleks keamanan informasi. Dengan hal itu, hasil utama praktisnya adalah
mengusulkan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi risiko pasokan dalam kondisi tersebut, dan mengusulkan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan. Organisasi memerlukan konteks analis keamanan waktu yang nyata untuk memastikan kontrol lebih mudah dijalankan. Dengan tidak adanya solusi tersebut, menyediakan pemantauan waktu nyata dan deteksi jalur kebocoran, penyerang dapat bergerak di dalam jaringan tanpa ada yang memperhatikan. Diperlukan risk manajemen dan tindakan pencegahan yang tepat sasaran, sehingga dapat meminimalkan kerugian. Ancaman dan beberapa kasus keamanan yang telah terjadi, kemudian memicu pembuatan regulasi dan kerjasama yang lebih komprehensif. Variabel penelitian, jenis-jenis kerentanan. 1. Layanan DevOps. DevOps adalah gabungan dari dua istilah, yaitu development dan operation. Tim development bertugas untuk membuat dan mengembangkan aplikasi agar berjalan lebih efektif, sedangkan tim operation bertanggung jawab untuk memastikan segala kebutuhan operasional berjalan dengan baik, seperti jaringan dan sumber daya yang lain. Pada Januari 2017, Peretas mulai mengenkripsi jenis database seperti CouchDB dan Elasticsearch. Jasa seperti layanan DevOps seringkali rentan karena tidak diterapkan dengan benar atau sengaja dibiarkan terbuka, memfasilitasi akses oleh pengguna yang tidak sah. Sekitar 75% server CouchDB dapat diklasifikasikan terbuka atau dapat diakses melalui internet dan tidak memerlukan autentikasi. Padahal keamanan DevOps mencakup kontrol terkait dengan rekayasa keamanan dan operasi dalam proses DevOps, termasuk penerapan pemeriksaan keamanan penting seperti pengujian keamanan aplikasi statis, manajemen kerentanan. Sebelum fase penerapan untuk memastikan keamanan selama proses DevOps, itu juga mencakup topik umum seperti permodelan ancaman dan keamanan pasokan perangkat lunak. Jenis kerentanan yang kedua adalah CLUD. CLUD merupakan area baru bagi para peretas yang secara aktif menjelajahi untuk mendapatkan potensi baru untuk serangan mereka. Para peretas menyadari bahwa sistem CLUD sangat penting bagi banyak manajemen pasokan web. Mereka juga menyadari bahwa mereka dapat membuat sistem perusahaan lebih cepat jika mereka dapat membuat sistem CLUD. Jaringan dinamis modern memberikan lebih banyak peluang untuk serangan yang menciptakan risiko keamanan baru dan mengurangi kemungkinan kontrol. Sumber utama dari risiko tersebut adalah CUD atau awan. Selain itu, perangkat dan aplikasi TI yang tidak sah dan disebut bayangan juga menimbulkan masalah. Perusahaan meremehkan risiko dan celah dalam jaringan perusahaan, CLUD dan infrastruktur perangkat akhir mereka. Kurangnya kontrol sederhana mengarah pada fakta bahwa rata-rata dari 20% hingga 40% infrastruktur jaringan dan infrastruktur perangkat akhir menjadi dapat diakses untuk analisis atau untuk kebutuhan manajemen perusahaan. Jenis-jenis kerentanan yang ketiga adalah Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah interkoneksi perangkat fisik, kendaraan, bangunan, dan item lainnya. Sering disebut perangkat terhubung atau perangkat pintar yang memiliki elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan mampu terhubung ke jaringan sehingga dapat mengumpulkan data dan membagi IoT. Sistem dan aplikasi IoT mulai banyak diimplementasikan pada berbagai macam aplikasi dari manajemen industri. Hal ini membuat sistem dan aplikasi IoT menarik bagi para penyerang untuk dijadikan target serangan. Apapun motivasinya, salah satu motivasi penyerang sistem IoT adalah pencurian data dan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, informasi lokasi, password akun bank, dan lain-lain, dengan cara mengeksploitasi kelemahan-kelemahan pada sistem IoT. Maka dari itu diperlukan aspek keamanan pada sistem yang melibatkan kolaborasi antara banyak pihak seperti halnya pada IoT.
Jaringan dinamis modern memberikan lebih banyak peluang untuk serangan yang menciptakan risiko keamanan baru dan mengurangi kemungkinan kontrol, seperti penyerangan layanan teknologi awan dan IoT yang memiliki 3 elemen utama, yaitu informasi teknologi atau IT, operation teknologi atau OT, dan customer teknologi atau CT. Banyaknya ancaman aktivitas penyebaran malware yang terjadi melalui jaringan internet membuat banyak pengguna menjadi resah, seperti spyware adalah serangan cyber yang banyak menimbulkan kerugian karena mengintai aktivitas pengguna di komputer dan mengirimkan datanya orang lain. Serangan lainnya adalah spyware email bisnis. Cara ini menggunakan pengiriman email ke karyawan keuangan yang menggunakan data palsu dari karyawan lain sehingga dapat mengirim dana melalui transfer bank. Pentingnya keamanan cyber dalam pengelolaan persediaan rantai pasokan menunjukkan bahwa tren keamanan dari dunia meningkat dan mendapatkan perhatian dari para penelitian. 4 elemen utama keamanan dunia maya, yaitu keamanan jaringan, keamanan aplikasi web, keamanan internet, dan keamanan informasi. Untuk menghindari kerentanan yang dilakukan atas serangan web atau kelemahan jaringan memungkinkan peretas mendapatkan akses tidak sah pada manajemen rantai pasokan, maka sistem keamanan informasi menggunakan server, salah satunya adalah server proxy, saat memindahkan konten untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Hasil dan kesimpulan. Pentingnya keamanan cyber dalam pengelolaan persediaan rantai pasokan menunjukkan bahwa tren keamanan dari dunia maya menjadi meningkat dan mendapatkan perhatian dari para peneliti. Organisasi memerlukan konteks analis keamanan waktu yang nyata untuk memastikan kontrol lebih mudah dijalankan. Pengguna informasi, komunikasi, dan teknologi operasional tergantung pada ekosistem rantai pasokan yang kompleks, terdistribusi secara global, dan saling berhubungan untuk memberikan solusi yang sangat halus, hemat biaya, dan dapat digunakan kembali. Demikian presentasi saya tentang rangkuman jurnal informasi sistem for supply chain management, uncertainties and cybersecurity pada mata kuliah cybersecurity management. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.